Amerika Serikat dan Iran bisa memperpanjang gencatan senjata mereka selama 60 hari lagi, sementara Israel mungkin mulai dikesampingkan. Selain itu, kekacauan setelah pencegatan flotila Gaza saat Ben Gvir memicu kemarahan dan polisi Spanyol memukuli para aktivis. Ini yang ditulis Trump di Truth Social. Aspek dan detail akhir dari kesepakatan saat ini sedang didiskusikan dan akan segera diumumkan. Selain banyak elemen lain dari kesepakatan tersebut, Selat Hormuz akan dibuka kembali. Ini adalah informasi terbaru yang telah diumumkan tentang kesepakatan itu. Jadi menurut saya, kita memiliki opsi yang cukup solid terkait kemampuan mereka untuk membuka selat, membuat selat terbuka, dan memasuki negosiasi yang sangat nyata, signifikan, serta terbatas waktu mengenai masalah nuklir. Dan semoga kita bisa mewujudkannya. Kesepakatan ini mendapat banyak dukungan di kawasan Teluk. Kesepakatan ini juga mendapat banyak dukungan secara global. Setiap negara yang telah kami ajak bicara memahaminya, dan mereka melihat ini bukan hanya sangat masuk akal, tapi juga hal yang benar untuk dilakukan demi dunia. Seperti yang dikatakan Presiden, dia tidak terburu-buru. Dia tidak akan membuat kesepakatan yang buruk. Tidak ada yang telah melakukan lebih banyak. Dan tidak ada yang lebih serius menghadapi ancaman nuklir Iran selain Presiden Trump. Jadi saya sangat yakin dan kita semua juga harus yakin bahwa kita tidak akan mendapatkan kesepakatan yang buruk. Kita hanya akan mendapatkan kesepakatan yang baik atau kita harus menanganinya dengan cara lain. Kami lebih memilih untuk mendapatkan kesepakatan yang baik. Selamat datang kembali semuanya di Kuat. Dan apakah kita sedang berada di ambang sesuatu yang berbeda? Atau hanya akan mengalami hal yang sama lagi? Jadi kita punya kesepakatan dengan sangat sedikit detail tentu saja, banyak bocoran, yang pada dasarnya mengatakan bahwa kita akan mengakhiri perang. Selat Hormuz akan dibuka. Republik Islam akan bertahan. Uang akan mulai mengalir masuk. Dan kapan kita akan melihat uranium yang diperkaya itu dihapuskan? Saya benar-benar tidak tahu. Tapi saya benar-benar berusaha untuk tetap berpikir positif. Saya merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Presiden Trump dengan pengetahuan yang dia miliki tentang Republik Islam Iran, kemarin muncul detail bahwa mereka mencoba membunuh putrinya sebagai aksi balas dendam atas pembunuhan Qasem Soleimani. Saya merasa sangat sulit untuk percaya bahwa tiba-tiba saja dia akan menyerah begitu saja dan membiarkan rezim Islam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya tahu bahwa rekan-rekan panelis saya di sini tidak semuanya setuju dengan saya. Ruthie, mari kita mulai dengan orang yang tidak setuju dengan saya. Ruthie, firasat saya mengatakan bahwa ini hanyalah sandiwara lain. Ini hanyalah manuver lain. Ini hanyalah tipu muslihat lain. Ini hanyalah upaya lain untuk mengecoh musuh. Dan bahwa Trump, kita harus berprasangka baik dulu bahwa dia tidak menyerah begitu saja. Apakah saya salah? Kemarin sore aku akan setuju denganmu. Dan bukan hanya aku setuju denganmu, tapi aku juga membatalkan rencana keluarga. Aku mengatur segalanya dengan antisipasi, harus lari ke tempat perlindungan bom dan sebagainya. Dan aku percaya berdasarkan pergerakan di Gedung Putih dan Presiden Trump yang tidak menghadiri pernikahan putranya, lalu juga membatalkan semua rencana stafnya untuk akhir pekan, hari peringatan dan semua itu. Dan bahkan seseorang menulis bahwa Domino's Pizza dekat Pentagon menunjukkan aktivitas. Wow, oke, semua hal itu. Dan aku bilang ini sedang terjadi. Lalu aku berubah pikiran. Dan aku adalah orang yang selama ini bilang tidak mungkin dia akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dan tidak kembali serta tidak menyerang lagi. Dan yang membuatku berubah pikiran, pertama adalah nada bicaranya. Kedua adalah cuitan-cuitannya. Dan ketiga adalah fakta bahwa rezim Iran memberitahu Steve Witkoff dan orang-orang Pakistan sepertinya bahwa mereka telah setuju untuk menyerahkan bahan nuklir itu. Dan saat itu aku tahu, ini adalah pertama kalinya mereka mengatakannya. Ini pertama kalinya mereka mengakui. Meskipun kita tak pernah tahu pasti. Mereka akan menyerahkannya. Mereka belum pernah mengatakan itu sebelumnya. Tapi apakah ada satu pimpinan Republik Islam yang mengatakan, ya kami setuju. Dan para garis keras IRGC mengatakan tidak. Maksudku, mungkinkah itu terjadi? Apa saja bisa saja terjadi. Dan aku agak setuju dengan Ruti. Dan itu memang sangat mengejutkan. Benarkah? Tapi memang begitu. Tapi dalam hal ini,
Karena sepanjang Syabat, kami pikir inilah saatnya. Ini akan terjadi. Kamu tahu, itu Syabat dan itu Shavuot dan itu Syabat. Ya, kami semua bersama-sama. Kami sudah menyiapkan segalanya. Kami benar-benar berpikir pesawat-pesawat akan dikerahkan. Kami seperti, oke, inilah saatnya. Inilah saatnya. Dan aku bangun di kedua pagi itu. Aku seperti, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Dan mendengar semua hal tentang siapa sebenarnya Trump, kamu tahu, siapa yang membisikkan sesuatu di telinganya sekarang? Aku merasa di titik-titik tertentu dia benar-benar terpengaruh oleh orang-orang. Siapapun yang sedang membisikkan sesuatu di telinganya saat itu. Aku pikir dia mendengarkan orang Turki. Aku pikir dia mendengarkan orang-orang yang menginginkan perdamaian, yang sebenarnya lucu untuk dikatakan. Tidak ada perdamaian. Iran masih mengeksekusi orang setiap hari, dan mereka mempermainkan Trump. Iya. Aku harap kamu benar, karena kalau tidak, ini adalah akhir baginya. Maksudku, dia jadi mengingkari ucapannya sendiri. Maksudku, mundur memang kata yang cukup keras. Tapi aku setuju, mungkin ada sesuatu yang terlewat. Bellamy, kamu baru saja kembali dari New York, di mana kamu menyamar untuk kami di bar dermaga. Dan aku bahkan tidak ingin musuh terburukku mengalami itu, Bellamy. Tapi kamu ada di sana. Kamu merasakan suasananya. Menurutmu bagaimana? Kamu setuju denganku atau setuju dengan Rosie? Tidak, aku setuju denganmu soal dia yang seperti menghindar. Karena setiap kali aku bilang sesuatu, itu pasti kalau berkaitan dengan Presiden Trump, aku selalu terbukti salah. Dan itu selalu soal timing. Terkadang menjadi tidak sabar dan ingin menunggu sesuatu, berarti hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak kita lihat. Sesuatu yang rumit seperti tidak pergi ke pernikahan putranya dan tidak bermain golf. Begitulah caraku tahu soal Trump. Kalau dia tidak bermain golf, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dan keluarganya sangat penting baginya. Iya. Lalu pagi ini aku bangun dan melihat sebuah video. Ada 20-30 tembakan yang terdengar kemarin. Iya. Itu juga hal lain. Selain apa yang terjadi pada putrinya, kamu tahu yang menjadi target selalu ada hal seperti itu. Lalu ada pihak oposisi yang bilang, itu hoax, itu hoax. Aku sebenarnya tidak berpikir bahwa hidup pria ini yang sudah beberapa kali, kamu tahu, dicoba untuk dibunuh, adalah sesuatu yang dia anggap enteng. Untuk orang luar, aku suka fakta bahwa kita terus menggunakan istilah gencatan senjata. Lihat, gencatan senjata itu tidak berarti apa-apa. Itu kata yang sama sekali tidak ada artinya. Dan di atas semua itu, yang ingin kita dapatkan adalah bahwa orang-orang sudah kelelahan. Ini sudah berbulan-bulan, banyak orang Iran masih dibantai sampai hari ini. Apa tujuan akhirnya? Itu pertanyaanku, lebih dari sekedar kapan. Maksudku, bagiku, kekalahan itu adalah membiarkan rezim tetap bertahan. Tidak ada cara lain untuk melihatnya, karena orang-orang ini, mereka tidak akan menyerahkan uranium yang sudah diperkaya. Dan kalaupun mereka melakukannya, mereka akan terus memperkaya lebih banyak uranium. Semuanya hanya tipu muslihat saja. Kita semua tahu bahwa seekor kalajengking akan tetap menjadi kalajengking. Dan aku merasa bahwa Trump tahu hal ini. Sekarang mungkin ada hal lain yang sedang terjadi. Jadi, apa yang sedang terjadi? Secara harfiah, sebuah permainan, Piala Dunia. Itu akan dimulai dalam 2 minggu. Dan ini untuk pertama kalinya diadakan di Amerika, kalau aku tidak salah, dalam sejarah. Meskipun itu di belahan dunia lain, tapi mungkin mereka tidak ingin hal ini berlangsung di belakang layar. A. B. Ibadah haji akan berlangsung akhir pekan depan. Dan ternyata orang-orang Saudi dan Emirat telah meminta Trump untuk tidak melakukan ini di tengah-tengah ibadah haji, karena itu sangat mengganggu tradisi mereka, atau apalah. Dan kemudian ada Hari Kemerdekaan Amerika, perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika. Apakah dia ingin masuk ke situ di tengah-tengah perang? Mungkin tidak. Sekarang pertanyaan saya adalah, kamu tadi bilang soal waktu. Pertanyaan saya, kapan semua ini terjadi? Karena begitu dia memberikan keringanan sanksi kepada mereka, itu sudah selesai. Mereka kembali melanjutkan penindasan terhadap rakyat mereka. Mereka kembali membangun kemampuan nuklir mereka, kemampuan balistik mereka, mendanai kelompok proksi mereka. Mereka kembali melakukan itu. Tapi jika 60 hari itu tidak termasuk pelonggaran sanksi atau tidak termasuk pembukaan penuh Selat Hormuz, dan mungkin inilah kesepakatan yang dia buat dengan Tiongkok. Kita tidak tahu apakah ini kesepakatan yang kita buat dengan Tiongkok. Jika ini dilakukan secara perlahan dan dia melakukannya secara bertahap, seperti cara mereka selalu mengulur waktu, dan dia terus menekan mereka secara ekonomi, mungkin ada logika di balik kegilaan ini. Apakah aku terlalu naif di sini? Aku tidak tahu. Sejujurnya, bahkan sampai minggu lalu, aku akan bilang iya. Aku pikir ada logika di balik kegilaannya. Aku merasa dia akan berhasil.
Dia tidak akan sejauh ini hanya untuk berhenti sekarang. Tapi aku agak setuju dengan Ruthie, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku merasa dia mundur. Aku harap aku salah. Sumber-sumberku, sumber jurnalis yang bekerja di Amerika, memberitahuku bahwa kamu dan Ruthie benar. Ada sesuatu yang berubah. Seperti yang kamu bilang, suasananya berubah. Juga, seperti yang sudah aku tunjukkan, ini adalah pertama kalinya Iran dan aku tahu ada perwakilan yang berbeda dan kita tidak tahu siapa yang berkuasa. Iya. Kita tahu satu hal. Aku tidak peduli apakah itu Garda Revolusi, Basij, para mullah, atau siapapun itu. Satu hal yang mereka semua miliki adalah keinginan untuk memusnahkan Israel dan Amerika. Ya. Itulah yang terjadi. Jadi beberapa orang berkata, oke, mari kita tipu Barat sampai kita bisa melakukan itu. Dan yang lain berkata, tidak, kita bahkan tidak perlu menipu Barat. Kita akan bertarung. Jadi itulah dua kelompoknya. Bukan berarti ada beberapa pihak moderat di rezim itu yang menginginkan perdamaian. Lalu kenapa? Yang sudah saya katakan sejak awal adalah, meskipun Trump menolak untuk mengatakan bahwa tujuannya adalah perubahan rezim, karena memang bukan itu tujuannya. Menghilangkan senjata nuklir mereka, rudal balistik mereka, dan proksi-proksi mereka itu sama saja dengan serta mencekik mereka secara ekonomi. Ya. Artinya itu sama saja dengan perubahan rezim atau rezim jatuh dan kemudian rakyat Iran bisa turun ke jalan. Ya, dengan kata lain, dia sedang menciptakan kondisi agar rakyat bisa mengambil alih. Tepat sekali. Dan sekarang kita tidak lagi mendengar tentang rudal balistik. Kita tidak mendengar tentang proksi-proksi. Dan yang kita dengar adalah mereka sudah setuju. Padahal belum. Lalu mereka kembali lagi. Perwakilan rezim Iran mengatakan, tidak, kami tidak pernah setuju. Kami setuju. Kami setuju bahwa setelah 60 hari kami akan membahas nuklirnya. Tapi sekali lagi, Ruthie, mereka sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Inilah kenapa aku masih optimis. Karena kita sudah pernah ada di posisi ini bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan. Kita semua khawatir. Kita bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Trump. Dan kemudian, boom, mereka langsung menyerang. Dan kamu bilang, orang-orang Iran sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan uranium yang sudah diperkaya. Yang artinya mereka kembali mempermalukan Trump atau membuatnya terlihat buruk atau membuatnya mengatakan sesuatu yang kemudian mereka bantah. Tentu saja itu bukan jalan menuju kesepakatan. Baik, tapi kamu baru saja bilang, aku akan membiarkanmu bicara. Tapi izinkan aku satu hal saja. Kamu tadi menyebut Piala Dunia, haji, dan peringatan 250 tahun. Dan tentu saja ada juga pemilu paruh waktu di bulan November. Ya, maksudku Selalu saja ada sesuatu. Kalau memang selalu ada sesuatu. Dan semua yang kamu sebutkan termasuk mempermalukannya itu sudah terjadi. Dan kita sudah menunggu terlalu lama. Dan ya, mereka memang sedang dicekik. Tapi tahu tidak, mereka masih tetap bertahan. ya, benar. Jadi kamu tahu, dan rakyat Iran masih dalam bahaya dan setiap hari dieksekusi. Jadi dalam beberapa hal, apa yang berubah? Ya, mereka sedang kelaparan. Lalu kenapa? Rakyat sedang kelaparan. Iya. Serius? Kamu mau bilang kalau keluarga pengawal revolusi juga sedang kelaparan? Tidak, mereka semua sedang bersenang-senang di Swiss. Kita juga harus ingat bahwa namanya juga Donald Trump. Kita juga harus tahu dan ingat egonya. Ini adalah warisannya. Itu yang saya maksud. Ini adalah warisannya. Jadi tidak mungkin dia tidak akan menang pada akhirnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi dia tidak bisa diam saja dan berakhir di posisi kedua. Obama yang lain. Jika ada sesuatu yang benar-benar tidak ingin dia jadi, itu adalah Obama dengan JCPOA. Dia tidak mau, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dan dia punya kemewahan karena tidak harus mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Inilah yang saya maksud, para wanita. Apa semua itu? Untuk apa semua itu? Pada titik ini, dan sungguh, selama bertahun-tahun, untuk apa semua itu? Bahkan jauh sebelum dia mencalonkan diri sebagai presiden, dia selalu bilang dia akan menjadi seperti ini. Rasanya seperti mendengar seorang anak laki-laki yang berkata, aku akan membuktikan kepada semua orang siapa aku, apapun yang terjadi. Dan kamu juga harus ingat bahwa dia juga seorang pebisnis. Jadi dia akan melakukan apapun agar bisa menang, berapapun biayanya. Ya, aku setuju dengan itu. Sekarang satu pertanyaan lagi sebelum kita pindah ke topik lain. Apakah Israel disisihkan dari negosiasi ini? Aku khawatir. Pemerintah sangat bungkam. Ya, benar-benar diam. Jadi kalau BB diam, biasanya karena sesuatu yang besar akan terjadi. Tepat sekali. Atau karena dia tidak punya langkah selanjutnya.
Iya, oke. Jadi yang bisa aku katakan padamu adalah ini. Trump sudah sangat menekan Herzog, bahkan sampai bersikap sangat tidak pantas, memaksa Herzog untuk memberi gerasi kepada Bibi. Dan Herzog seperti bilang, aku tidak akan melakukannya, bukan begitu cara kerjanya. Mereka harus melalui jalur yang semestinya. Dan aku cukup tahu tentang Trump untuk tahu bahwa dia menganggap orang-orang yang tidak bisa menang itu pecundang. Jadi aku bertanya-tanya, apakah dia sudah mengubah pendapatnya tentang Bibi sendiri? Seperti kamu tahu, bahkan orang-orangnya sendiri tidak mendukungnya. Dia tidak bisa mendapatkan pengampunan. Aku tidak tahu apakah dia orang yang tepat untuk aku pertaruhkan segalanya. Aku penasaran. Kamu tahu apa yang dia katakan minggu lalu? Dia bilang, aku sangat populer di Israel. Sampai-sampai setelah aku selesai di sini, aku akan pergi ke sana dan mencalonkan diri. Lalu aku akan jadi Perdana Menteri. Dia bilang mereka akan memilih di musim gugur. Dia bilang mereka akan memilih. Maaf, Bibi juga bisa mengatakan hal yang sama tentang Amerika. Aku tahu, mereka pasti akan menyukainya. Ruthie, kamu pernah bekerja dengan Perdana Menteri. Jadi, menurutmu apa yang sedang terjadi? Ya, sebenarnya aku rasa aku bahkan lebih baik dalam menganalisis Trump. Tapi aku akan bilang satu hal. Kamu benar, saat Bibi diam, itu berarti sesuatu. Dan dalam kasus ini, menurutku itu berarti dia tidak berani. Dan memang seharusnya begitu. Muncul di depan umum untuk menyerang apapun, jenis kesepakatan apapun yang sedang dibicarakan. Karena berbeda dengan JCPOA, di sini dia tidak bisa melakukannya, jadi dia diam. Tapi aku tidak berpikir Trump mengesampingkannya sama sekali. Aku rasa dia tetap berkomunikasi dengannya di setiap langkahnya. Aku setuju. Dan satu hal positif dari tidak melibatkan Israel, bahkan Israel tidak disebutkan dalam negosiasi ini, adalah bahwa ini adalah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan semakin jarang Israel disebutkan dalam konteks ini. Uli, mungkin itu lebih baik. Karena seperti yang terjadi, semua orang anti-Israel ini menuduhnya dikendalikan oleh Netanyahu. Jadi itu, aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin tidak disebutkan, tapi apa yang akan terjadi di Lebanon? Sementara itu, pasukan kita terbunuh setiap hari oleh drone seharga $50 yang digunakan Hizbullah terhadap kita. Ada gencatan senjata, yang sebenarnya hanya lelucon. Jika rezim Islam tidak akan memberitahu Hizbullah untuk menghentikan tembakan, karena inti dari mereka adalah menghancurkan Israel. Apa yang akan terjadi di Lebanon? Saya tidak tahu. Saya tidak melihat bagaimana ini cocok dengan perang kita sendiri. Perang kinetik di perbatasan utara kita. Tapi lalu, di mana posisi kita sebagai pihak Israel? Dan bagaimana kita harus menangani ini secara internal? Karena pada titik tertentu, seperti yang Anda katakan, seolah-olah ada dua perang yang berbeda yang Anda lihat. Semua ini ulah Iran, dengan proksi-proksinya dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi di lapangan di sini adalah sesuatu yang menurut saya sedang diabaikan. Bukan berarti Israel diabaikan. Percakapan itu adalah sesuatu yang telah dipinggirkan. Sementara warga sipil bertanya-tanya, tapi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mereka mulai terlibat. Mereka mulai terlibat. Sepanjang akhir pekan, mereka terus dibombardir. Itu mengerikan, itu benar-benar mengerikan. Dan kenyataannya adalah kita hanya duduk diam, seperti bebek yang menunggu ditembak, benar-benar hanya duduk di sana. Dan yang saya pahami, salah satu tentara yang tewas beberapa hari lalu ditembak dari dalam sebuah gereja. Jadi, dan meskipun jelas kita semua sepakat bahwa gereja harus menjadi tempat suci, kamu tahu, tempat perlindungan, tapi kalau Hizbullah menggunakannya, gereja itu tidak bisa lagi jadi tempat perlindungan. Kita tidak bisa terus-terusan dibatasi seperti ini. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Kita jadi sasaran empuk. Nah, inilah yang persis mereka lakukan di Gaza, bukan? Iya. Tepat sekali. Dan yang menarik dan menurutku cukup memberi harapan, setidaknya satu hal ini adalah dalam percakapan telepon antara Netanyahu dan Trump tadi malam, atau entah kapan, waktu Amerika atau waktu Israel pokoknya. Tadi malam kedua pemimpin itu mengatakan atau sepakat bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan melakukan apapun yang diperlukan terhadap musuh-musuhnya. Jadi aku mengartikan itu sebagai merujuk pada Hizbullah dan semoga saja dalam waktu dekat Trump tidak akan membatasi tindakan Israel terhadap Hizbullah. Karena sejauh ini kami telah berjuang dengan satu tangan terikat di belakang punggung kami. Tentu saja. Dan tidak terlalu banyak menyerang. Dan salah satu alasan tentara kita terus terbunuh, selain karena drone peledak yang sulit kita atasi, juga karena kita mengirim mereka berjalan kaki ke dalam gedung-gedung yang dipasangi jebakan. Ini sangat mengingatkan pada Gaza, bukannya mengebom semuanya dari udara. Tapi tentu saja. Kami tidak akan melakukan itu karena kami tidak ingin ada korban jiwa. Tapi 1 juta orang dievakuasi. Ini adalah hasil dari kami yang menyuruh mereka meninggalkan area itu. Tapi Trump meminta kami untuk menahan diri, untuk tidak, kamu tahu, menyerang Beirut atau apapun itu.
Jadi, jika benar apa yang dikatakan Netanyahu kepada Trump di telepon adalah, oke, tapi kami harus mengurus Lebanon. Mungkin itu yang dia maksudkan. Ya, apa yang dia berikan untuknya sementara ini, aku tidak tahu. Sungguh luar biasa cara kita hidup di sini. Tidak, sungguh. Kamu tahu, aku menghabiskan akhir pekan bersama banyak anak-anakku yang masih muda dan teman-teman mereka. Dan mereka semua ada di militer. Dan kamu tahu, mereka kehilangan teman-teman mereka satu persatu. Dan ini bukan cara untuk hidup. Tidak ada dari kita yang ingin hidup seperti ini. Dan satu-satunya hal yang orang-orang perlu lakukan hanyalah membiarkan kami sendiri. Mengerti? Kami tidak akan pergi kemana-mana. Mengerti? Kalian tidak akan bisa menghancurkan kami dari utara. Kalian tidak akan bisa menghancurkan kami dari selatan. Kalian tidak akan bisa menghancurkan kami dari Republik Islam Iran. Dan ini akan menjadi permainan yang berbeda. Dan saya pikir kebanyakan orang tidak menyadari. Mereka melihat ini secara lokal. Bahwa peradaban sedang berada dalam perang yang jauh lebih luas. Kita sedang berada dalam perang yang lebih luas. Dengan kekuatan kejahatan jihadis Islam. Dan kami di sini, kami hanya di sini karena letak geografis kami. Titik fokus. Kami adalah titik fokusnya. Kami adalah garis pertahanan pertama. Tapi mereka punya ambisi yang lebih besar. Dan menurutku, hal yang paling menakutkan dari kesepakatan ini adalah kita pada dasarnya mengatakan, Barat tidak layak diperjuangkan sampai akhir. Ini seperti membiarkan Nazi setengah berkuasa di Jerman setelah perang. Ini sangat menyedihkan. Tapi soal itu, aku ingin tetap optimis. Karena kamu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Dalam 24 jam, seluruh Timur Tengah bisa berubah. 48 jam seminggu, 60 hari adalah waktu yang sangat lama. Dan aku bertanya-tanya, 60 hari berarti kita sudah melewati 4 Juli. Itu membawa kita ke akhir Juli. Jadi mungkin rencananya adalah berperang setelah semua ini selesai. Siapa yang tahu? Tapi kita akan segera beralih ke segmen favorit kita. Yang minggu ini akan sedikit lebih panjang. Karena Emily telah mengirimkan daftar bajingan dan pahlawannya bajingan minggu ini. Dan topik yang sangat kontroversial dalam beberapa hari terakhir adalah Armada dan Ben Gvir. Dan berbicara tentang bajingan, inilah Emily Schrader dengan bajingan minggu ini. Saya yakin sekarang hampir semua orang sudah melihat video mengerikan tentang Itamar Ben Gvir yang melecehkan para aktivis Armada yang mencoba masuk ke Gaza. Maksud saya, mereka benar-benar bodoh. Tapi kamu tahu, hanya untuk menegaskan kembali apa yang sudah dikatakan hampir semua orang di negara Israel. Mulai dari Perdana Menteri hingga orang biasa di jalan, ini sangat menjijikan. Perilaku seperti ini tidak mewakili siapa kita. Ini bukan nilai-nilai kita. Ini bahkan tidak sesuai dengan hukum kita. Kita tidak berperilaku seperti ini. Dan menurut saya, sangat tidak peka sekali bagi seseorang yang seharusnya mewakili negara untuk berperilaku seperti ini. Sekarang saya memang tidak pernah menjadi penggemar pria ini. Tapi hal yang paling mengganggu saya adalah orang-orang bertindak seolah-olah ini adalah kebijakan yang tegas atau kebijakan sayap kanan yang kuat. Dan menurut saya sangat berbahaya untuk mengklaim hal seperti itu. Karena itu sama sekali tidak benar. Jika kita melihat kebijakannya dan apa yang dia ajukan, hampir semuanya hanya untuk mempromosikan dirinya sendiri. Ini tentang apa yang bisa dia tampilkan di media sosialnya. Ini lebih tentang menyerang secara tidak adil daripada menerapkan kebijakan yang benar-benar melindungi warga negara Israel yang memiliki kebijakan yang kuat dan dapat ditegakkan terhadap terorisme. Dan menurut saya ini sangat memalukan karena masalah ini terlalu penting untuk tidak ditangani dengan cara yang benar. Dan jika Anda melihat rancangan undang-undang hukuman mati yang dia ajukan, ini hanyalah salah satu contohnya. Dia sebenarnya tidak benar-benar tertarik pada apa yang bisa diterapkan, atau apa yang akan lolos di pengadilan, atau apa yang benar-benar membuat masyarakat lebih aman dan lebih baik, serta benar-benar menekan terorisme. Dia lebih tertarik pada apa yang bisa dia klaim telah dia lakukan di media sosial, dengan menampilkan dirinya seolah-olah dia adalah pahlawan melawan terorisme. Padahal sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar orang yang tidak kompeten dan bodoh. Dia memalukan bagi negara. Dia seharusnya dipecat, bahkan seharusnya sudah dipecat sejak dulu. Tapi ini bukan, bagi siapapun yang meragukan, ini bukan soal sayap kiri atau sayap kanan. Dia tidak melakukan apapun yang benar-benar menciptakan situasi yang lebih aman bagi negara Israel. Faktanya, dia justru melakukan sebaliknya karena dia salah membaca situasi dan tidak tahu perbedaan antara berurusan dengan dunia Arab misalnya dan berurusan dengan dunia Barat, seperti yang kita lihat dengan video memalukan ini dan perilakunya. Jadi, Ben Gvir, kamu adalah bajingan pilihanku minggu ini. Sekarang, sejujurnya aku memang berpikir begitu. Emily benar.
bahwa gerakan ini hampir mati karena kebosanan. Itu sangat membosankan. Sampai pria itu, Diego Figo atau siapalah, harus pura-pura tangannya diikat di belakang punggung karena mereka bahkan tidak memborgolnya. Lalu datanglah Ben-Gvir dan memberi mereka semua propaganda yang mereka butuhkan untuk menunjukkan betapa buruknya Israel. Padahal itu sebenarnya hampir bukan topik penting. Dan aku tidak tahan dengan dia karena hal itu. Dia menempatkan kepentingan politik dan elektoral pribadinya di atas kepentingan negara. Sekarang, bukan berarti orang seperti Yair Golan dengan mengatakan hal-hal bodoh yang dia ucapkan tidak menyebabkan banyak kerugian bagi kita. Dan video palsu tentang pemerkosaan palsu yang dikeluarkan oleh pengacara militer Patsarit, begitu kami memanggilnya di sini. Saya tidak tahu, namanya sesuatu seperti Tommy Yoshani. Dia yang menyebarkan itu dan menyebabkan kerusakan besar. Jadi kerusakan itu datang dari pihak kiri ekstrim dan juga dari pihak kanan ekstrim. Dan saya tidak memaafkan mereka atas hal itu. Karena kita semua sedang berjuang dalam perang ini. Dan mereka justru membuat hidup kita semakin sulit. Ketika saya melihat video itu, saya langsung berpikir, tidak. Karena sebenarnya yang orang-orang di luar Israel tidak pahami adalah bahwa dia hanya punya pengikut yang sangat sedikit. Benar-benar kecil sekali. Dan 8 kursi. Itu tidak banyak. 8 kursi. Oke, tapi menurutku sekarang sejak dia terpilih, kamu pikir lebih banyak orang akan mulai... Menurutku dia sudah kalah. Dia masih mempertahankan kekuasaannya. Aku rasa dia menarik bagi sebagian kelompok masyarakat tertentu. Benar. Dan kelompok masyarakat itu mendukungnya. Dan dia tidak, inilah yang menggangguku. Dia rela mengorbankan negara demi pemilu. Dan bagiku, sebagai seseorang yang dulu merasa menjadi politisi yang bertanggung jawab dan mengutamakan negara di atas kepentingan pribadi, hal itu membuatku sangat marah. Ruthie, apakah kamu punya pendapat berbeda? Tidak, aku benar-benar setuju. Dan omong-omong, aku jadi sangat marah terutama pada para politisi yang aku bela. Ya. Dan kemudian mereka malah melakukan sesuatu yang tidak bisa aku bela. Ya. Dan aku merasa hampir seperti dikhianati secara pribadi. Ya. Sementara semua orang menyerangmu dan aku bilang, tidak, tunggu sebentar. Dan apa maksudku tentang Itamar Ben-Gvir? Ada kebijakan yang dia terapkan yang sudah aku dukung sejak lama, bahkan sebelum dia lahir, oke? Kamu tahu, hukuman mati untuk teroris memastikan bahwa penjara tempat para teroris ditahan tidak lagi seperti perkemahan musim panas atau klub elit. Segala macam hal yang dia lakukan dan hak bagi orang Yahudi untuk bisa berdoa di Bukit Bait Suci misalnya. Tapi ketika dia kemudian melakukan hal-hal kekanak-kanakan, ya, seperti saat istrinya menaruh tali gantung kuning sebagai hiasan di kue ulang tahunnya yang ke-50. Atau soal, kamu tahu, menindak salah satu kapal dalam flotila itu. Kami baru saja menangani armada itu dengan sangat baik, ya, dengan memutar musik Britney Spears dengan keras. Dan aku melakukannya lagi. Dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Michelle, itu sangat indah. Ups, aku melakukannya lagi. Dan tahun itu benar-benar indah. Pada armada sebelumnya, kami naik ke kapal dan membagikan sandwich kepada mereka. Ya, dan lihat, kami benar-benar membuat mereka terlihat bodoh. Ya, kali ini kami juga akan melakukannya. Tapi kemudian datanglah Ben-Gvir. Ya. Dan dia memberi mereka amunisi. Dia memberi mereka amunisi itu. Dia memberi mereka kemenangan. Itu yang mereka cari. Tepat sekali. Dia memberi mereka kemenangan. Mereka sedang cari. Yang mereka cari. Dan mereka, jadi aku sangat marah padanya. Aku rasa kita semua marah. Tapi ironisnya, mereka yang berasal dari Spanyol justru mendarat di Spanyol. Itu benar-benar gila. Dan pemerintah Spanyol berkata, lihat bagaimana perlakuannya. Dan polisi Spanyol bilang, kami tidak akan membiarkan ini. Omong-omong, semua ini dimulai dari sini. Orang-orang hanya melihat bagian video di mana polisi memukuli para aktivis flotila. 1 detik mereka pakai penyangga leher. Detik berikutnya mereka sudah berlari. Maksudku, semuanya itu propaganda dari awal sampai akhir. Tapi sebenarnya polisi hanya meminta mereka untuk menyingkir. Mereka menghalangi gerbang kedatangan. Dan mereka diminta untuk menyingkir. Dan 1 orang benar-benar menyerang polisi. Lalu polisi langsung bertindak tegas. Dan menurutku, kalau ada yang bisa meredam kebodohan Ben-Gvir, itu adalah video viral orang-orang Spanyol yang bertindak gila di kapal flotila. Iya,
Tapi menurutku, satu hal tentang dia dan perilakunya adalah seperti yang kamu bilang, egonya lebih penting daripada misinya. Tepat sekali. Dan para politisi, apakah kamu setuju dengan mereka atau tidak dalam beberapa hal, kamu tetap harus meminta pertanggungjawaban mereka. Tapi mereka juga harus bertanggung jawab pada diri mereka sendiri, karena mereka ada di sana untukmu, bukan sebaliknya. Sayangnya, para pemilihnya melihat itu sebagai mengalahkan musuh, bukan memberikan kemenangan yang diinginkan musuh. Seperti yang dikatakan Ruthie, semuanya berjalan begitu mulus. Seluruh urusan flotila ini telah ditangani dengan sempurna. Lalu datanglah orang bodoh ini. Aku tidak bisa. Aku melihat sesuatu yang cukup luar biasa. Aku tidak tahu apakah itu ada di channel 10. Itu pada dasarnya dari sekitar 7 atau 9 tahun yang lalu. Tentang seorang wanita barat, sepertinya dia Belanda atau Jerman, yang menyusup ke ISP, yang merupakan solidaritas untuk Palestina atau semacamnya. Dan mereka tidak peduli dengan orang-orang Palestina. Kita sudah tahu itu. Tapi kenapa mereka datang ke Hebron? Karena seluruh agenda mereka adalah kekacauan. Ini tentang menjatuhkan Barat. Dan tempat terbaik untuk melakukan itu adalah di sini, di mana Barat sebenarnya sedang melawan kekacauan, kan? Jadi dia menyamar. Mereka membicarakan bagaimana tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang Palestina. Kamu tidak pernah mengatakan hal buruk tentang mereka. Tidak peduli jika mereka melakukan terorisme. Kamu tidak pernah mengatakan hal buruk. Mereka selalu melawan. Mereka selalu melawan. Dan kamu bisa melihat mereka, mendengar mereka, memberinya instruksi yang sangat spesifik. Dan itu benar-benar luar biasa untuk ditonton. Kamu harus menontonnya. Luar biasa. Tapi, Ini luar biasa. Tapi ini persis flotila itu kan? Ini bukan tentang Gaza. Tidak. mereka tidak akan sampai ke sana. Itu. Mereka bahkan tidak menembus udara. Yang satu ini bahkan tidak pura-pura. Mereka bahkan tidak. Tapi ini tentang Kekacauan. Dan kemudian, kenyataan bahwa polisi Spanyol sendiri memukuli mereka, itu juga baik untuk mereka. Itu juga baik untuk mereka. semua negara baik sekarang. Dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Aku hanya berharap semua orang mengerti bahwa orang-orang ini adalah agen kekacauan di mana-mana. Di mana-mana. Bukan hanya di sini. Kita hanya target yang mudah bagi mereka. Oke? Kita lanjut dari semua orang bodoh di semua sisi masalah ini. Ruthie, siapa bajinganmu minggu ini? Bajingan saya minggu ini lebih dari satu. Itu adalah J Street, organisasi tersebut. Dan organisasi-organisasi Yahudi yang menyerang Duta Besar Yechiel Leider, Duta Besar kita di Washington, karena mengatakan bahwa J Street adalah kanker di komunitas Yahudi. Dan dia mengatakan itu karena J Street selalu memilih melawan Israel dalam segala cara yang mungkin dan benar-benar merupakan bagian dari gerakan boykot, divestasi, dan sanksi. Ya. Ingin mencegah penjualan baterai rudal Iron Dome dan segala macamnya. Mereka selalu mengatakan begitu. Kepala J Street sebenarnya adalah putra dari warga Israel. Dan siapa itu? Itu cerita panjang. Tapi sebenarnya putra dari seorang Israel sayap kanan yang meninggalkan Israel karena bertengkar dengan Ben Gurion yang menurutnya terlalu kiri. Bagaimanapun putranya, Jeremy Ben-Ami selalu berkata, kami adalah organisasi Yahudi pro-Israel. Sebenarnya saya bilang, benar, anti-Israel adalah pro-Israel yang baru. Disitulah mereka berada. Tapi alasan mengapa Yechiel Leider, sang duta besar, mengatakan itu adalah karena hal tersebut. Mereka merusak, mereka menyebut diri mereka, katanya jika mereka menyebut diri mereka pro-Palestina, saya tidak akan mengatakan itu karena mereka akan jujur. Dan saya sudah bertemu dengan kelompok pro-Palestina. Tapi jangan bilang kalau kamu Pro-Israel. dan organisasi Yahudi yang menentang apa yang dia katakan, tentu saja organisasi Yahudi sayap kiri radikal. Jadi merekalah bajingan-bajinganku. Dan aku membela Yechiel Leider atas apa yang dia katakan. Aku setuju denganmu. Aku juga membela Yechiel Leider. Dia benar. Kamu tahu, mereka bilang bahwa mereka berdebat di Twitter dengan seseorang. Tidak, mereka hanya punya pandangan yang berbeda tentang apa yang baik untuk Israel. Apa yang baik untuk Israel? Bahkan kita sama sekali tidak sedang membicarakan bantuan militer. Kita sedang membicarakan barang-barang yang sudah kita beli, ya. Yang berarti mereka mendukung pemboikotan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Jangan bilang kamu seorang Zionis. Kalau paling bagus, kamu itu pasca Zionis. Kalau paling buruk, kamu anti-Zionis. Bagaimanapun juga, kalian benar-benar bajingan. Dan kami mendukung Yechiel Leider. Yang lainnya bisa pergi saja, kerja bagus. Tidak, cukup. Ayo. Tidak. Itu benar. Shoshana. Sebenarnya aku punya 2 bajingan, tapi mereka sangat berhubungan. Satu adalah seorang barista. Aku rasa dia berumur 19 tahun yang mana sebagai seorang ibu, ini sebenarnya menakutkan. Gadis 19 tahun itu menggambar swastika di atas secangkir kopi yang dia sajikan kepada pasangan Yahudi di London. Apa?
Sejauh apa kamu harus kehilangan akal sehat saat bekerja sampai bisa mengenali pasangan Yahudi yang lebih tua dan punya keberanian untuk menggambar swastika di kopi mereka? Apa yang ini tunjukkan tentang keyakinan rata-rata orang dan fakta bahwa mereka tidak takut dipecat? Tunggu dulu. Apa yang ini tunjukkan tentang fakta bahwa dia tidak takut dipecat? Jadi, mari kita pergi ke California, di mana manusia sampah ini mulai berteriak pada sepasang suami istri Israel yang sedang check-in di hotel tempat dia bekerja. Dan dia bilang, bebaskan Palestina. Lalu mereka bilang apa? Dan dia bilang, ya aku cuma bilang bebaskan Palestina. Aku mengerti maksudmu, jangan marah padaku. Dan mereka bilang, apa? Lalu dia bilang, apa kamu pembunuh bayi? Atau kamu pernah bertugas di IDF? Kamu bisa menonton. Apakah kamu seorang Zionis? Bilang Dadah. Dadah. Apakah kamu pembunuh bayi? Apakah kamu pernah bertugas di IDF? Apakah kamu pernah bertugas di IDF? Mini gamemu, my gamemu, Sandra permainan. Dia tidak takut dipecat, itu memang rencananya. Sebagai co-host minggu lalu, Ariel Cohen tampil. Dia benar-benar membuat video, lalu berkata, aku yakin kampanye GoFundMe-nya, kampanye crowdfunding GoFundMe-nya akan segera keluar. Dan sebelum dia mengunggahnya, kampanye itu sudah muncul. Sudah ada sekitar $12.000, seperti aku sedang menggalang dana untuk organisasiku yang benar-benar membantu orang-orang. Orang bodoh ini menggalang dana untuk dirinya sendiri, karena dia sengaja membuat dirinya dipecat dengan mengklaim bahwa dia hanya mengatakan, kami menyeimbangkan makan malam. Dan sekarang, orang-orang bodoh di seluruh dunia mendanai masa menganggurnya. Dan aku bilang, orang-orang ini adalah penipu terbesar. Kamu pikir ini soal Palestina? Sama seperti armada kapal itu juga bukan soal Palestina. Ini juga bukan soal Palestina, teman-teman. Ini soal mencari uang dari skandal terbaru dan tidak masalah mengorbankan orang Yahudi begitu saja. Jadi ketika kamu mendukung orang-orang ini, kamu sebenarnya mendukung kehancuranmu sendiri. Benar sekali. Maksudku, ini adalah contoh paling jelas dari indoktrinasi. Tidak ada cara lain. Orang-orang ini sungguh keterlaluan. Mereka semua sudah terindoktrinasi. Semakin muda, semakin terindoktrinasi mereka. Semakin mereka butuh rasa memiliki. Semakin mereka merasa tersisih, semakin sedikit teman yang mereka punya. Ini, maksudku, aku ingin mengutip temanku, Xavier. Apa yang dia katakan? Yang jelek, yang pecundang. Dia tidak salah. Ya ampun semuanya. Tidak salah. Aku tahu itu sudah melampaui itu. Tapi itu masih sangat menjadi cara untuk mencuci otak orang-orang yang lemah pikirannya. Kamu tahu. Dan tidak ada yang membangun apapun untuk melawannya, seperti tidak ada yang membangun. Dan tidak ada identitas untuk melawan. Dan seperti yang kamu katakan dengan sangat cerdas tahun lalu, karena aku tidak lupa kutipan bagusmu, Shoshana. Ketika kamu tidak memperjuangkan apapun, kamu akan mudah terpengaruh oleh segalanya. Dan itulah yang sedang terjadi di sini, dengan orang-orang bodoh ini. Ya. Bajingan luar biasa. Kami membiarkan kalian memilih dua. Tidak setiap minggu kami melakukan itu. Oke, Bellamy. Bajinganku adalah seorang wanita bernama Dr. Sola. Silakan lihat ini. Kenapa harus ada film dengan pandangan yang dipertanyakan? Jika ini adalah acara ekstremis rasis sayap kanan, lalu apa yang sebenarnya aku lakukan di sini? Sayang, biar aku bantu kamu dengan itu. Kamu nggak perlu jadi perokok untuk itu. Jadi begini, alasan kamu ada di sini adalah karena kamu melakukan apa yang selalu dilakukan oleh orang kulit hitam lain yang main jadi polisi ras untuk kaum sayap kanan, bertingkah seperti parasit sejak dulu kala. Menari tap. Lihat, tidak ada yang unik dari dirimu, gadis. Tidak ada yang baru dari dirimu. Kami sudah sering melihat orang sepertimu. Sudah ada contohnya sebelum kamu. Yang ingin aku katakan hanyalah ini. Ketika apapun yang sedang kamu lakukan ini, untuk apapun tujuanmu, berakhir dengan sendirinya, jangan datang lari-lari ke kami. Aku sudah mengikuti dia cukup lama, terutama di X, karena dia adalah salah satu orang yang seperti yang tadi aku bilang ke Ruti. Mereka menggunakan metode dan bahasa yang sama persis, seperti orang kulit hitam elit yang punya privilege sangat besar. Aku tertindas, aku perempuan. Jadi aku selalu bilang, kenapa dia nggak pindah ke Nigeria saja, di mana dia jadi ras mayoritas di negara itu. Dan gendernya nggak jadi masalah lagi. Jadi dia benar-benar harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Dan sebagai seseorang yang sangat berprestasi, dia seorang dokter, dia seorang pengacara, dia juga seorang penulis. Penjualan bukunya pasti sangat buruk, karena satu-satunya fokusnya adalah membenci Israel dan membenci orang Yahudi. Tapi video yang benar-benar membuatku muak, seperti saat itulah aku merasa, sudah cukup, aku sudah muak. Jadi penembakan yang terjadi di masjid terbesar di Amerika Serikat, dia kemudian membandingkannya dengan, tapi kalau ini terjadi pada orang Yahudi, kamu tahu, di mana-mana diberitakan, semua media, semuanya, polisi juga langsung ada di sana. Dan kemudian seluruh ceritanya, aku berpikir, kamu mau kemana dengan ini? Apa tujuan akhirnya bagimu?
Karena pada akhirnya, aku tahu kamu membenci orang Yahudi. Mari kita mulai dari situ. Kamu membenci orang Yahudi dan kamu membenci Israel. Tapi bagaimana kamu bisa menjadikan itu seluruh identitasmu sebagai seseorang yang terpelajar, tapi sekarang terus-menerus bicara tentang betapa kamu membenci Israel dan betapa kamu membenci Palestina. Ketika itu adalah seorang pria Yahudi kulit putih langsung disebut sebagai serangan antisemit, peningkatan antisemitisme, langsung jadi krisis nasional, sumpah demi Tuhan. Kalau mereka datang dan bilang, sekarang kalau 2 teroris ini sakit jiwa, aku akan teriak. Kalian mengabaikan gangguan jiwa pada pria kulit hitam yang melakukan kejahatan dengan pisau terhadap orang Yahudi dan Muslim. Kalian menyebutnya sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan. Krisis nasional. Tapi ini dianggap setara? Padahal kita semua bisa melihat bahwa Muslim memang menjadi target khusus oleh 2 teroris ini. Semoga Tuhan membalas kalian semua. Dan kenapa kalian malah menyensor orang-orang Yahudi? Kenapa kalian malah memusatkan perhatian pada orang-orang Yahudi di tengah rasa sakit dan penderitaan umat Muslim? Media kalian tidak pernah membicarakan ketakutan komunitas Muslim atau apa yang mereka alami ketika misalnya orang-orang Yahudi diserang. Kecuali untuk menyalahkan Muslim. Sambil makan semangka tanpa biji kalian, yang bukan dari Palestina, itu dari Israel. Kami juga melakukannya. Menurutku ini sudah jadi lelucon sekarang bahwa orang ini masih diundang ke acara TV dan masih diberi panggung sebagai wanita kulit hitam yang tertindas hanya karena penjualan bukunya buruk. Dan juga dia tidak mau pulang ke negaranya karena dia tahu para Islamis di sana membakar gereja dan membunuh orang Kristen. Dia tidak akan selamat. Coba lihat rekam jejaknya, kamu tidak akan selamat, sungguh munafik. Tapi kenapa kamu tidak bisa mengandalkan jati diri dan prestasimu? Karena dulu dia tampil di berbagai acara pagi dan sejenisnya. Saya seorang perempuan kulit hitam dan inilah inti dari buku saya. Dan ini adalah kejahatan menurutmu. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Penjualan buku tidak terlalu buruk. Saya tidak bisa benar-benar menulis apapun karena ini adalah topik utamanya. Saya tidak akan terkejut jika dia mulai menulis tentang bagaimana dukungannya untuk Palestina benar-benar membebaskannya di lingkungan elit dan kaya di London. Ini penipuan. Seperti yang kamu bilang, ini memang tipu-tipu kan? 100%. Mau kamu seseorang yang melakukan hal seperti swastika? Atau kamu seseorang yang sedang menipu sekarang? Ini memang tipu-tipu. Dan semua orang tertipu olehnya. Tapi yang menyedihkan, bahkan lebih dari sekedar menyedihkan, adalah bahwa tipu-tipu seperti ini hanya berhasil kalau itu memang sedang jadi tren. Iya, oke. Jadi kenyataannya bahwa ini adalah tipu-tipu. Kamu menghasilkan uang dari membenci Israel dan Yahudi, ya, itu memang sudah mulai bermunculan. Ya. Terutama setelah 7 Oktober yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Tapi sudahlah, ledakan antisemitisme itu seolah-olah dianggap bagus. Sekarang kita bisa menghasilkan uang dari penipuan ini. Iya. Tapi aku terkejut kalau itu adalah tren yang memungkinkan semua itu. Aku tidak terkejut karena kamu tahu, seperti yang kita tahu, antisemitisme itu seperti tidur-tidur ayam. Setiap 100 tahun sekali atau kadang lebih cepat itu muncul lagi. Kita tahu itu. Aku tidak terkejut. Yang membuatku terkejut adalah aku berpikir dalam hati, seburuk apa lagi ini akan terjadi sebelum semuanya berubah. Kamu mengerti maksudku? Aku tidak tahu akan seburuk apa keadaannya. Apakah ini akan seburuk Nazi? Jerman tahun 1930-an seburuk itu. Menurutmu, kita sudah sampai di titik itu? Aku tidak berpikir ini baru mulai. Kita sudah ada di sana. Karena apa yang aku lihat dan alami di New York, bagi sebagian orang, itu adalah tempat yang dulu aku sebut rumah. 17 tahun aku tinggal di sana. Aku memulai hidupku sebagai orang dewasa di sana. Dan sekarang aku tidak mengenalinya lagi. Dan siapapun yang pernah merasakan sesuatu tentang perang, atau kamu memakai bintang Daud, atau bahkan sedikit saja, rasanya seperti penyakit itu langsung muncul, dan kamu mulai melihat mereka berubah. Mereka benar-benar berubah menjadi seperti monster. Dan saat aku berada di peringatan Nakba ini, kami kalah, jadi kami merayakannya. Kami tidak berhasil melakukan genosida Yahudi, jadi sekarang kami meratapi. Jadi kamu melihat semua demonstran bayaran dan semacamnya. Tapi hal yang paling menakutkan adalah ketika kamu pergi ke unjuk rasa pro-Israel atau acara yang membahas tentang 7 Oktober, tidak ada penghubung pers atau semacamnya. Kamu pergi dan bertanya pada seorang Yahudi, bagaimana perasaanmu tentang apa yang sedang terjadi? Mereka akan menjawabmu, mereka akan langsung ke intinya. Tidak seperti orang-orang di demonstrasi ini. Mereka tidak mau, mereka tidak bisa bicara.
Dan ada pria kulit putih ini yang mondar-mandir sambil berkata, tidak, kamu tidak boleh bicara. Dan aku berpikir, bagaimana dengan apartheid? Bagaimana dengan apa? Aku pikir ini sangat menindas, tapi kalian menyebut kami seperti itu. Tapi kalian melakukannya pada orang kalian sendiri. Dan lalu ada beberapa dari mereka yang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya ada di sana Demi gaji mereka. Kamu bawa pizzanya? Ya, mereka hanya ada di sana demi sepotong pizza dan gaji mereka. Dan Tuhan tahu apalagi yang mereka lakukan di balik pintu tertutup. Ya. Siapa mereka? Kamu bisa melihat ketakutan di mata mereka. Karena mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang kamu ajukan. Mereka memang tidak punya ya. Mereka ikut ya. Gerakan anti-Zionisme, gerakan bebaskan Palestina itu adalah sebuah sekte. Ya, beberapa dari Nazi, kalau dipikir-pikir memang agak mirip. Nazi itu, kamu tahu, kamu mengikuti guru ya, dan itu saja. Dan kamu naik pangkat dengan menjadi prajurit yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, dan kamu hanya mengucapkan slogan-slogan itu tanpa makna apapun. Ya Tuhan, begitu banyak bajingan, begitu sedikit waktu. Oke. Bajingan saya minggu ini adalah anggota legislatif negara bagian Maureen Galindo dari San Antonio yang merupakan tempat yang indah karena teman-teman saya, keluarga Hegi, tinggal di sana. Sekarang dia mencalonkan diri lagi dan memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Tentu saja dia menang. Tapi alasan dia jadi bajingan saya minggu ini adalah karena dia menyerukan pusat penahanan untuk menahan kaum Zionis. Ya, dia sudah sejauh itu. Dia menyerukan kamp konsentrasi untuk kaum Zionis yang akan ditempatkan di sana bersama dengan petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat yang sedang mencoba menjalankan tugas mereka menangkap orang-orang ilegal di negara ini. Jadi, platform utama kampanyenya adalah saya akan mengambil pusat penahanan imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat untuk imigran ilegal. Dan saya akan menempatkan petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat dan orang Yahudi di sana. Ya, dan dia bilang bahwa dia akan mengebiri para pedofil. Dan tentu saja, semua Zionis adalah para pedofil yang akan dia kebiri. Jelas. Tentu saja. Jadi ada sedikit reaksi balik terhadapnya. Orang-orang bilang, ya mungkin dia terlalu berlebihan. Dan mendapatkan reaksi seperti itu dari Partai Demokrat bukan hal yang mudah. Tidak cukup menurutku, benar-benar tidak cukup. Tapi kenyataannya, kita sudah di tahun 2026 dan ada manifesto seseorang yang membicarakan tentang kamp konsentrasi untuk orang Yahudi. Sebut saja kami Zionis, tapi kami semua adalah orang Yahudi. Dan menempatkan mereka di kamp konsentrasi itu, serta mengebiri para Zionis pedofil. Menurutku, itu menunjukkan betapa parahnya dunia kita sekarang. Jadi lihat, aku berharap sampah masyarakat ini tidak akan terpilih karena rasisme konyol yang dia sebarkan. Dan aku sangat bersyukur bahwa minggu lalu Thomas Massie, seorang antisemit terkenal, tidak mendapatkan nominasi dari partainya. Yang berarti bahwa bagian waras dari Partai Republik sedang menang. Dan mereka sedang berdebat dan berdiskusi tentang itu. Menurutku, Partai Demokrat tidak melakukan perdebatan dan diskusi itu. Tapi mungkin Maureen Galindo akan membawa mereka ke sana untuk melakukan perdebatan dan diskusi itu. Bernie Sanders belum mengatakan apa-apa. Chuck Schumer juga belum mengatakan apa-apa. Tidak ada yang mengatakan apa-apa menentang Maureen Nazi Galindo. Tapi semoga saja dia kalah dan kita akan segera merayakan akhir yang bahagia dengan si bajingan minggu ini. Maureen Galindo, aku tidak punya cukup kata-kata untukmu. Tapi kamu pasti akan jadi prajurit yang sangat baik di tahun 1930-an. Jadi teruslah seperti itu. Dan mungkin kamu akan berakhir memasukkan dirimu ke dalam lubang yang tidak ada seorang pun yang mau menarikmu keluar. Bajingan minggu ini. Seorang aktivis trans pro-Palestina sebaiknya berpihak ke sisi lain. Karena nanti mereka akan dikebiri secara gratis. Aduh, hebat. Kamu tidak. Dia yang melakukannya. Dia yang melakukannya. Bukankah Kamala Harris bilang dia akan memberikan secara gratis apa? Aborsi? Operasi. Operasi gratis untuk imigran ilegal. Karena ya, imigran ilegal dari Meksiko yang datang benar-benar ingin. Benar-benar, hey, ada apa? Mereka ingin operasi. Oke, sekarang kita harus selalu membersihkan jiwa kita. Dan sedikit terapi, sedikit suasana positif, sedikit terapi keluarga di sini. Bersama pahlawan minggu ini.
Dan untuk setiap bajingan, ada banyak pahlawan. Jadi, kali ini mari kita mulai denganmu, Bellamy. Siapa pahlawanmu minggu ini? Pahlawan saya minggu ini adalah seorang gadis bernama Basin Bougie. Dan dia adalah seorang komentator politik. Lihatlah apa yang dia lakukan di acara Piers Morgan. Anak-anak telah diperkosa. Dan daripada orang-orang hanya berfokus pada fakta bahwa anak-anak ini telah diperkosa. Ini membicarakan tentang rasisme. Lihatlah ini. Dan semua ini. Yang ingin saya katakan adalah, sebagai seorang perempuan, tunjukkan sedikit belas kasih. Tidak, saya tidak akan mendominasi narasi di sini. Jika seseorang memberitahumu bahwa perempuan muda sedang diserang, dan kamu langsung bilang, ya, karena kamu tahu apa yang kamu lakukan itu menjijikan. Saya dan jahat. Itu sangat jahat. Apa yang dia lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Ini soal uangnya. Itu baru saja membuat seseorang pergi dari studio. Saya punya aturan, tidak menerima orang bodoh sebagai anggota panel untuk acara ini. Dan kadang-kadang kita berada di bawah standar itu. Cara kamu memulai panel ini dan cara kamu mengakhirinya menunjukkan bahwa seharusnya kamu tidak lolos standar kami. Karena sejujurnya, kamu tidak hanya bodoh dan tidak tahu apa-apa, tapi juga telah mengatakan banyak kebohongan. Tapi kemudian, tepat di akhir, kamu membuat salah satu anggota panel tetap kami pergi karena kamu telah mengatakan kebohongan menjijikan tentang dia. Tidak, sir. You made disgust. Kamu membuat tuduhan menjijikan tentang apa yang dia lakukan atau tidak lakukan. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya mempertanyakan di mana simpati dia. Aku jatuh cinta dengan wanita ini. Aku sudah melihat dia tumbuh dan berkembang. Dan dia benar-benar, dia tidak akan tergoyahkan. Dia seperti pohon yang sangat kokoh dan membumi. Dan aku sangat bangga melihat dia berbicara di pawai yang bertuliskan Satukan Barat, Tommy Robinson's United Kingdom. United Kingdom. Dan indahnya adalah aku sudah tahu bahwa para panelis yang akan hadir di acara Piers Morgan itu adalah beberapa orang yang paling menjijikan. Itu benar. Dan aku tidak sabar untuk melihat bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia tidak akan terbawa emosi oleh apapun. Dan dia melakukan ini dengan sangat baik. Sampai-sampai Piers Morgan benar-benar marah. Dia benar-benar menunjukkan semua yang ada di pikirannya. Dan kemudian keesokan harinya, dia lantas berkata, sebenarnya inilah yang terjadi. Aku datang, dia tidak menyapaku. Lalu dia berkata, namaku Basin Bougie. Seperti, apa maksudnya itu? Siapa namamu? Dia memarahi stafnya sepanjang waktu. Dan kemudian tiba-tiba dia mencoba mempermalukannya. Salah satu panelis lainnya bahkan akhirnya pergi. Dia berjalan keluar dari set. Dan dia berkata, yang perlu kamu katakan hanyalah, kamu tahu, aku punya perasaan dan aku merasa sedih tentang pemerkosaan dan semua yang dilakukan geng pemerkosa dan para imigran ilegal di negara ini. Aku merasa yang perlu dia katakan hanyalah, kamu tidak harus setuju atau tidak setuju denganku. Yang perlu kamu katakan hanyalah, aku punya simpati. Dan dia terus mendesak wanita ini. Dia berkata, apakah kamu punya simpati? Apakah kamu punya? Sementara dia berbicara dan dia juga berbicara. Lalu Piers ikut bicara. Lalu dia seperti yang perlu dia katakan hanyalah itu. Dan dia berkata, kamu baru saja membuat seorang panelis pergi. Dan dia berkata, yah, dia pergi sendiri. Aku tidak mendorongnya. Yah, aku menyukaimu. Dia luar biasa. Dan yang menarik, dia pergi saat Basin Bougie berkata padanya, lalu bagaimana perasaanmu jika putrimu, diperkosa oleh seorang? Lalu dia berdiri, melepas mikrofonnya dan berkata, Permisi. Ada apa denganmu? Bagaimana perasaanmu? Iya. Tepat sekali. Dia bertingkah seolah-olah seseorang mendoakan hal itu terjadi pada Zaranya. Iya. Itu sama sekali bukan begitu cara menyampaikannya. Tentu saja. Bagian yang paling menyedihkan, itu bukanlah kebenaran keluarga. Aku mencintai mereka. Aku mencintai para wanita percaya diri ini. Dan Inggris, mereka membutuhkannya. Dan faktanya, kau tahu, bagi mereka dia adalah penghinaan. Seperti dirimu juga. Karena jangan sampai, kau tahu, kau harus pro dan patriotik terhadap negaramu. Dan menjadi perempuan dari kelompok minoritas ras. Itu tidak boleh terjadi. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kau tahu, dan dia terus menantang mereka terang-terangan. Dan seperti yang kau bilang, tenang dan percaya diri. Aku suka dia. Aku sudah menontonnya di GB News cukup lama sekarang. Dan dia benar-benar hebat. Ya, pahlawan yang luar biasa. Terima kasih, Bellamy. Shoshana. Oke, pahlawan-pahlawanku, mungkin karena aku merasa sangat seperti Ruti. Seperti apa yang sedang terjadi di sini? Apakah kita akan ditinggalkan? Dan seperti apa yang sedang terjadi? Dan kenyataannya, ini bahkan bukan tentang aku atau kita. Aku merasa sangat sedih untuk rakyat Iran. Ya, seperti mereka pasti merasa benar-benar ditinggalkan. Ya, mereka memang begitu. Jadi aku khawatir, tapi kemudian aku membaca beberapa tokoh Partai Republik yang juga angkat suara dan mengatakan ini tidak boleh terjadi. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Seperti Mike Pompeo. Dia membandingkan persyaratannya dengan kesepakatan Iran tahun 2015. Lalu dia bilang, itu akan membiarkan Teheran meneror dunia. Lindsey Graham juga menentangnya dan mengatakan bahwa itu adalah mimpi buruk bagi Israel jika kesepakatan tercapai untuk mengakhiri konflik Iran. Karena diyakini bahwa Selat Hormuz tidak bisa dilindungi dari terorisme Iran.
Dan Iran masih memiliki kemampuan untuk menghancurkan infrastruktur minyak utama di Teluk, lalu Iran akan dipandang sebagai kekuatan dominan yang membutuhkan solusi diplomatik. Dan dia mengatakan ini, pada dasarnya, dia bilang ini tidak akan terjadi seperti yang dia pahami, dan dia merasa ini bukan kesepakatan yang bagus. Dan selama masih ada orang yang mengatakan hal ini, aku merasa masih ada sedikit harapan. Seperti, tidak semua orang mengambil sikap ini. Dan ketika mereka mulai melewati batas, saat itulah aku akan benar-benar khawatir. Tapi aku senang bisa tetap optimis sepertimu, dan aku menghargai Partai Republik yang berani mengatakan bahwa ini bukan ide yang baik. Ya, aku setuju denganmu. Maksudku, hati kita bersama rakyat Iran, mereka adalah pihak yang paling dirugikan. Mereka menderita lebih dari siapapun di sini. Dan mereka hidup di bawah kediktatoran seperti Nazi yang membunuh perempuan hanya karena menunjukkan sehelai rambut, yang memperkosa perempuan lalu membunuh mereka. Ini adalah monster yang sama yang melintasi perbatasan pada 7 Oktober dan melakukan hal yang sama pada perempuan kami. Jadi, jika dunia tidak melihatnya, aku tidak tahu lagi kita hidup di dunia seperti apa. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi mari kita berharap aku yang benar dan kalian semua salah. Ya, aku senang jika ternyata salah. Ruby, siapa pahlawanmu minggu ini? Oke, jadi minggu ini pahlawanku adalah para produser dari sebuah klip video yang dirilis pada malam sebelum Hari Raya Yahudi Shavuot yang jatuh beberapa hari yang lalu. Sebenarnya itu untuk memulai kampanye Partai Likud, tapi klipnya yang sangat brilian dari klip itu adalah tentang sebuah keluarga yang duduk di sekitar meja makan. Dan sang anak ingin mengungkapkan, ingin mengaku kepada orang tuanya bahwa dia mendukung Bibi Netanyahu. Ternyata Tuhan yang menciptakan ikan. Ibu, Gal nefesh. Ayah, aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Kamu bilang Ma, dan kamu terus memanggilnya dengan nama itu. Apa yang dia nyanyikan? kamu selalu menyanyikan lagu itu di usiaku. Sampanye, Adi, kita selalu berani. Berbicara, aku ini sayap kanan, oke? Oke, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang dimasak. Pada hari-hari, aku pikir bagus. Wah, air dihitung. Itu pemilik rumah. Oh, oke. Oke. Ayo, boom. Saya Bibist. Mimpi yang luar biasa. Kamu mau lihat? Aku tidak yakin apakah itu. Atiku Dasprigno, kamu bicara. Budaya dengan orang-orang. 6/70 ledakan karena tidak ada yang mengoper ke Brisat. Itu bukan minimum. Nafas parci. Ima, kalian yang urus. Itu, di bawah langit Emma, Viva. Kalian tidak sendiri. Lebih dari 2 juta pemilih sayap kanan menghadapi setiap tahun dengan Pliat, Kas, dan Sina. Hanya karena agama partai. Cari di Google. Bibis, tekan itu. Jangan mulai, Ibu. Kamu tidak akan melihatnya. Kamu benar-benar cari di Google. Bibis, bukan setengah manusia. Bu, ibu benar-benar homo. Ibu sungguhan. Dan ketika dia mulai punya sesuatu untuk diceritakan padamu, mereka bilang, kamu gay. Dan dia bilang, tidak, tidak. Dan mereka bilang, tidak apa-apa, kami akan tetap mencintaimu apapun yang terjadi. Dan klipnya berlanjut. Aku tidak ingin membocorkannya untuk siapapun. Kamu bisa menontonnya. Klip itu menjadi viral di internet. Elon Musk membagikannya. Begitu juga Ted Cruz. Aku menulis sebuah kolom tentang hal itu karena sebenarnya apa sih yang istimewa dari itu? Dan itu agak berkaitan dengan apa yang kamu katakan. Ketika seorang perempuan kulit hitam tidak sesuai dengan pola sayap kiri, ya, hal yang sama juga terjadi di sini. Di klip ini, mereka berkata kepadanya, tapi bagaimana? Bagaimana mungkin kamu mendukung Netanyahu? Kamu membaca buku, kamu pernah berada di unit elit di militer, unit intelijen elit. Kamu tidak mungkin, kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin seperti itu. Jadi, intinya adalah jika kamu tidak sesuai dengan suatu pola, ya, dan sebenarnya itu adalah klip yang sangat-sangat lucu. Dan sayangnya, pihak kiri benar-benar marah besar karenanya. Karena mereka diizinkan untuk menertawakan. Ya, mereka melakukannya di acara satir sepanjang waktu. Ya, dan cuplikan kecil ini membuat semua orang bertanya, "Hey, kenapa?" Ya, aku harus bilang, klip pemilu Likud selalu sangat-sangat bagus. Selalu sangat lucu dan sangat bagus. Dan lihat, ini adalah hal-hal yang sedang dibicarakan orang. Kamu bisa melihatnya di Inggris. Kamu tahu, pada saat aku masih, kamu tahu, lebih terlibat dalam urusan Inggris ketika aku akan pergi. Semuanya tentang Brexit dan keluarga-keluarga jadi terpecah. Karena kalau kamu tidak percaya pada Brexit, kamu pasti dianggap bodoh. Kamu tahu,
Kamu tidak bisa punya pendapat di luar kubu kanan atau kubu kiri, seperti itu. Jadi itu adalah klip yang sangat lucu dan memang kamu tahu jauh lebih banyak orang yang berhaluan kanan daripada yang mau diakui orang. Itu terjadi berulang kali dengan Trump. Tidak ada yang mengira dia akan menang. Karena tidak ada yang mengira bahwa siapapun yang mereka kenal akan memilih Trump. Padahal sebenarnya mereka memilih. Dan hal yang sama sedang terjadi sekarang dengan Spencer Pratt. Dan omong-omong, aku sangat menikmatinya ya. Dia mencalonkan diri sebagai wali kota LA melawan orang-orang korup dan tidak kompeten yang membiarkan kota ini hancur, membiarkan kota ini terbakar. Mereka membiarkan tunawisma menguasai jalanan. Jarum suntik di mana-mana. Pria ini muncul dan berkata, sudah cukup. Dan tidak ada yang mau membicarakannya. Dan sekarang semua orang diam-diam mendukungnya. Bahkan para elit Hollywood. Jadi klip ini menurutku sangat relevan dengan banyak situasi di seluruh dunia, di mana hampir menjadi hal yang tabu untuk memilih orang-orang tertentu. Namun, orang-orang tetap memilih. Dan aku akan memberitahumu, ini bukan hal baru ya. Richard Nixon ketika dia memenangkan masa jabatan keduanya, Pauline Kael, seorang kritikus film yang sangat terkenal, menulis. Ketika dia menang telak, dia menulis, "Aku tidak percaya Richard Nixon menang telak. Aku tidak kenal satupun orang yang memilihnya." Dia benar di sana, di lingkaran kecilnya. Dan aku membiarkannya. Mereka hanya tidak memberitahunya. Mereka hanya tidak memberitahunya. Mungkin mereka sudah memberitahunya. Mereka tidak mengakuinya. Bukan temannya atau... Tapi dia bukan teman, dia ada di lingkarannya sendiri dengan orang-orang yang tidak melakukannya. Sementara sebagian besar orang di negara ini melakukannya. Memang benar bahwa orang-orang ada di lingkaran mereka sendiri. Dan sebenarnya inilah yang berhasil dilakukan media sosial. Media sosial membuat semua orang terkotak-kotak. Sehingga orang-orang, menurutku, hal itu kurang terjadi di Israel. Karena negara kami jauh lebih kecil. Kami lebih sering berbaur. Tapi orang-orang hanya berbicara dengan orang yang berpikiran sama. Ya, seperti orang-orang yang hanya berbicara dengan orang lain secara online yang berpikiran sama. Dan itu adalah masalah besar. Jadi, video ini sebenarnya sangat brilian. Oke, pahlawanku minggu ini berasal dari bidang budaya dan seni. Juga sedikit keluar dari kebiasaan di sini. Laszlo Nemes adalah seorang sutradara yang memenangkan banyak penghargaan untuk film tentang Holocaust berjudul Son of Saul pada tahun 2015. Saat ini dia sedang berada di Festival Film Cannes. Kamu tahu? Dengan film lain yang baru saja dia rilis. Dan dia pada dasarnya telah menyatakan bahwa saat ini sedang terjadi gelombang antisemitisme yang dianggap wajar dan terus didorong. Dan dia tidak mengerti bagaimana kita bisa sampai di titik ini. Dan sekali lagi, aku selalu memberikan apresiasi kepada orang-orang di lingkaran itu. Yang menjadi bagian dari orgi antisemitisme itu. Di mana sudah sepenuhnya dianggap wajar untuk mencemarkan nama baik dan memfitnah Israel tanpa berpikir dua kali. Di mana ada orang bodoh seperti Javier Bardem yang merasa dirinya pahlawan hanya karena mengatakan bebaskan Palestina. Dan kemudian ada seorang sutradara film Hungaria yang berani berkata, kita ini hidup di zaman apa sekarang? Ini adalah orgi antisemitisme. Dan dia mengatakannya kepada The Guardian yang jelas bukan berada di pihak kita. Ya, jadi dia adalah pahlawanku karena butuh keberanian untuk menentang komunitasmu sendiri. Bahkan ketika itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia tidak akan mendapatkan ucapan terima kasih. Dia akan diboikot. Dan dia tetap melakukannya. Jadi, Laszlo Nemes, kamu adalah pahlawanku minggu ini. Tapi itu bagian terbaiknya ketika aku melihatnya di industri hiburan atau di dunia seni. Aku suka melihatnya karena kita sedang bicara tentang orang-orang yang punya tim. Seperti tidak banyak orang yang benar-benar bisa melihat seperti apa mereka sebenarnya, hampir sepanjang waktu. Jadi status quo-nya adalah pastikan kamu menjauh dari politik, pastikan kamu melakukan ini. Atau oke, cukup bilang bebaskan Palestina. Pastikan kamu melakukannya karena inilah jalur yang harus kita tempuh dan saat ini di dalam industri. Dan ketika orang-orang seperti itu benar-benar menunjukkan siapa diri mereka dan tahu, inilah aku, ini nilai-nilaiku, dan disinilah aku berpijak. Dan kamu berdiri teguh dengan berkata, aku tidak peduli jika aku diboikot, aku tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Aku akan bekerja dan aku akan memperjuangkannya. Aku melakukan hal yang benar. Dan kita telah melihat beberapa contohnya baru-baru ini. Dan bagi saya, orang-orang ini adalah pahlawan. Maksud saya, inilah dunia tempat kita hidup sekarang. Itu memang membutuhkan keberanian ketika kamu melawan lingkungan sekitarmu. Bagi kita, mudah saja berbicara dengan orang. Kalangan elit. Tepat sekali. Jauh lebih sulit untuk secara terbuka mengatakan sesuatu yang berbeda. Tepat sekali. Jauh lebih sulit. Benar-benar. Jadi, kami selut kepada Anda dan semua pahlawan kami.
Kami berdoa untuk keselamatan para tentara kami, negara kami. Kami juga berdoa untuk rakyat Iran. Kami berdoa agar para tentara kami yang terluka segera pulih. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi minggu ini, tapi kami tahu bahwa minggu depan kami akan tetap di sini bersama Anda. Terima kasih sudah menonton.